Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Atsakopi TV serta jamaah Fosil Atsakopi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Seraya mari kita berdoa semoga kita semua senantiasa dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah urusan kita, qabul segala hajat kita. Dengan sebab kebersamaan kita di channel ini adalah dengan niatan thalabul ilmi. Salawat ma'asalam semoga tetap kepada beliau yang mulia, Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salawat salam buat keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, pengikut tabi'in, seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Atsakopi TV serta jamaah Fosil Atsakopi rahimakumullah, pada video ini insya Allah kami akan melanjutkan pengajian yang tertunda di Majelis Atsakopi, yaitu pembahasan mengenai kitab Maraqil Ubudiyah. Maraqil Ubudiyah ini adalah kitab karya Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah, seorang ulama asal dari Banten, Indonesia, yang kemudian dimakamkan di Ma'la, di dekat Masjidil Haram di sana. Beliau mensyarahi atau menjelaskan kitab yang ditulis oleh ulama yang sangat masyhur, yaitu Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu an, qaddasallahu sirrah. Nah, mari kita lanjutkan. Sekarang ada pada babu adabi dukhulil khala'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu adabi dukhulil khala'i. Bab ini akan menjelaskan tentang adab atau tata krama memasuki toilet atau memasuki WC. Boleh juga kita maknai zamban ya, atau kamar kecil. Ai wa ma'ahu, yaitu juga menjelaskan perkara-perkara yang ma'ahu, yang menyertai pembahasan babu adab dukhulil khala'i. Fa idza qasadta baital ma'i, maka apabila kamu bermaksud ke toilet. Apa itu baital ma'i? Toilet itu, baital ma'i itu rumah air ya. Kemudian kita namakan WC atau toilet. Apa ini toilet ini? Wahwa makanu qada'il hajati, yaitu tempat menunaikan hajat, min baulin wa ghaitin, baik itu menunaikan hajat berupa kita buang air kecil, au ghaitin, atau buang air besar. Li qada'il hajati, untuk menunaikan hajat, yaitu tadi buang air kecil dan buang air besar. Au ghairi, atau masuk ke kamar kecil atau ke toilet itu bukan hanya untuk buang air kecil atau buang air besar, pokoknya masuk ke toilet aja. Maka apa yang dilakukan? Faqaddim bidukhuli rijlaka al-yusra. Faqaddim, maka dahulukan olehmu fiddukhuli. Faqaddim, maka dahulukan fiddukhuli, ketika masuk ke kamar kecil itu, rijlaka, dengan kakimu, al-yusra, yang kiri. Jadi ketika kita akan masuk ke toilet, kamar kecil, baik itu kita mau buang air kecil ataupun buang air besar, bahkan masuk ke toilet misalnya untuk cuci tangan misalnya, tetap kita masuk menggunakan kaki kiri dulu. Au badalaha, atau pengganti kaki kiri. Lau kuti'as, apabila kaki kirinya terputus, atau mohon maaf, misalnya nggak ada kaki kirinya, diganti dengan tongkat, maka tetap yang dilangkahkan ketika akan memasuki
kamar kecil dengan tongkat itu sebagai pengganti kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Wa fil khuruji, dan di saat kita akan keluar dari kamar kecil, maka dahulukan rijlaka, yaitu kakimu, al-yumna, yang kanan. Jadi kalau masuk ke toilet itu, di pintu toilet itu kita masuk melangkah dengan kaki kiri, keluar dari toilet kita dengan kaki kanan. Wa mithlu baitil ma'i, dan diumpamakan seperti kamar kecil atau toilet, kulluma, tiap-tiap perkara, laisa syarifan, yang emak itu, tempat itu, laisa syarifan, enggak ada kemuliaan pada tempat itu. Walau kharaja min mustaqdarin ila mustaqdarin, dan kalau ada seorang yang keluar, kharaja min mustaqdarin, dari satu tempat yang kotor, ila mustaqdarin, kepada tempat kotor yang lainnya, qadama yasarahu, maka tetap ia harus mendahulukan kaki kirinya. Jadi umpamanya kita masuk ke tempat kotor selain toilet, misalnya masuk ke kandang ayam. Nah, dari masuk kandang ayam kita menggunakan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Masuk lagi kita ke kandang kambing, tetap menggunakan kaki kiri. Jadi apabila kita keluar dari satu tempat kotor ke tempat kotor yang lain, maka dahulukan kaki kiri. Kaza afadahu al-Wanai. Begitulah yang disebutkan atau yang telah dituturkan oleh Syekh al-Wanai. Wala tastashib ay la tulazimu, dan janganlah engkau membawa serta, ay la tulazim, jangan menyertakan, membiasakan, melazimkan, syai'an, akan sesuatu, mu'azzaman, sesuatu yang diagungkan, wa in kutiba biqalamin hindi, walaupun itu sesuatu yang diagungkan ditulis biqalamin hindi, dengan kolam hindi, kaangkana, seperti keadaan tulisan itu, alaihi, pada tulisan itu ada ismullah, nama-nama Allah Ta'ala, wa rasulihi, dan nama rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tulisannya pakai tulisan India. Tulisan India itu apa ya, di samping memang kita barangkali nulisnya itu pakai aksara India yang memang sangat tipis, seperti orang suka ditempelin di keningnya India itu ya, pakai warna-warna itu kan halus sekali. Nah, walaupun pakai itu enggak ada bekasnya atau tidak ada kasar timbulnya pada tulisan itu, sampai enggak kelihatan tulisannya, tetap saja tidak boleh. Jadi yang jadi titik poinnya adalah jangan menulis nama-nama yang diagungkan seperti lafaz Allah, ya, lafaz Muhammad, dan lafaz-lafaz makhluk Allah yang dimuliakan, termasuk diantaranya nama-nama malaikat, ya, walaupun di sini tidak dijelaskan ya. Wa hamluhu, dan adapun membawa nama-nama atau tulisan-tulisan sesuatu yang diagungkan, itu makruhun, hukumnya makruh, fihi, di dalam kamar kecil atau toilet. Wal khurufu laisat mu'azzamatan li dzatiha, dan adapun huruf-huruf yang tertulis pada huruf-huruf yang diagungkan tersebut bukanlah sesuatu yang diagungkan karena zatnya. Jadi seandainya ada orang yang memakai cincin, memakai kalung yang ada tulisan lafaz Allah misalnya, itu dilepas.
Seandainya itu dilepas pun masih kita taruh di saku, itu masih hukumnya makruh gitu ya. Jadi sebaiknya ketika akan masuk toilet atau kamar kecil, nama-nama yang mulia, yang dimuliakan dan diagungkan itu tidak dibawa. Begitu menurut keterangan kita Marokhil Ubudiyah. Wala tadkhul, dan janganlah kamu masuk fihi, ke dalam kamar kecil, ke toilet, hasirar ra'si, dalam keadaan tidak bertutup kepala. Aika syifahu bila satrin, yakni terbuka kepalanya, bila satrin, tanpa penutup. Wa yakfi fil adabi satruhu, dan dicukupkan dan cukup dan mencukupi gitu ya. Wa yakfi, dan mencukupi, fil adabi, dalam adab, satruhu, menutup kepala. Ketika dalam toilet itu bil kummi, dengan menggunakan lengan baju atau dengan handuk ya. Untuk apa itu kita menutup kepala ketika dalam toilet? Lil amni min adzal jinni, agar kita bisa mengamankan diri ya. Tujuannya untuk mengamankan diri min adzal jinni, daripada gangguan jin. Kama afadahu ar-Ramli, begitulah yang dituturkan atau yang disebutkan faedahnya oleh Syekh ar-Ramli. Jadi kita kalau masuk toilet sedang buang hajat, baik air kecil maupun air besar, maka jangan dibuka kepala kita, yaitu kita membawa penutup kepala, baik itu dengan lengan baju, dengan handuk dan sebagainya yang kira-kira dapat menutupi kepala. Wala hafiyal qadamaini ya. Dan jangan kita masuk ke toilet itu hafiyal qadamaini, tanpa kedua alas kaki. Jadi nggak pakai sendal. Apalagi kalau bicara toilet atau jamban WC zaman dulu begitu ya. Pada intinya adalah toilet zaman sekarang itu sudah berbeda, sudah dibersihkan, sudah bahasanya dikosrek dulu ya. Nah, berbeda masalahnya. Tapi pada intinya kita pastikan bahwa lantai toilet kita itu memang bersih daripada najis dan kotoran. Kalau zaman dulu memang selalu pakai bakyak atau pakai sendal. Maksudnya apa ini hafiyal qadama ini? Bila na'lin, yaitu tegasnya dengan tanpa memakai sandal. Wa khuffin, atau bakyak ya, kasut. Untuk apa ini? Tujuannya litahaffudzi minan najasati, untuk menjaga diri daripada najis-najis di sekitar kamar kecil itu, di sekitar toilet itu. Wa qul indad dukhuli, dan katakanlah, ucapkanlah indad dukhuli, ketika hendak memasuki kamar kecil, ailamma tasila libabihi, jelasnya ketika kita sudah sampai di pintu toilet. Wa in ba'uda mahallu julusika anhu, walaupun jauh apa mahallu, tempat duduk kita, tempat julusika, tempat duduk kita, anhu, daripada pintu ya. Jadi tempat kita mau buang hajat itu jauh misalkan dari pintu toilet, tetap kalau memang itu sudah masuk area toilet, di pintunya lah kita bersiap-siap membaca doa. Fa in tarokta hatta dakhalta, apabila kita terlupa membaca doa sehingga kita sudah ada dalam kamar kecil, dalam toilet, fakul biqalbika, maka ucapkanlah doa itu biqalbika, dengan hatimu atau di dalam hatimu. Apa ucapannya? Bismillahi a'udzu billahi rijsin najisi. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisi. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah. Apa maksudnya? Atahassanu minasyaitan,
wala tajidir rahmanir rahim. Maksudnya menggunakan kalimat bismillah ay atahassanu, yakni tegasnya atahassanu, aku membentengi diri minasyaiton, daripada godaan syaitan. Wala tazidir rahmanir rahim, dan jangan ditambahkan dengan kalimat ar-rahman ar-rahim. Ya, banyak sekali ya contoh-contoh doa yang pakai bismillah, tidak pakai ar-rahman ar-rahim, tidak seperti bismillah yang lengkap. Jadi cukup bismillah. Kemudian a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Ayat tegasnya a'tasimu billah, yaitu a'tasimu, mencari perlindungan kepada Allah. Dari apa? Minar rijsin najisi, daripada kotoran yang najis. Kata an-najisi itu bikasir ra, ya. Ar-rijsi, kalimat ar-rijsi itu bikasir ra fil kalimatil ula, ya, berarti pada kalimat ar-rijsi. Wa kasrin nun, dan dikasrohkan nunnya pithaniyati, pada kalimat yang kedua. Jadi bacanya kalau menurut ini adalah minar rijsin najisi, gitu ya. Karena fi kasrul wa kasrin nuni, dan dikasrahkan nunnya pithaniyah. Wa sukunul jim fihima, kedua-duanya. Jadi kalimatnya tadi adalah minar rijsin najisi, tapi seandainya pun dibaca minar rijsin najisi juga gak ada masalah, ya. Al-khabithil mukhbisi, dari sesuatu yang keji, sesuatu yang kotor, sesuatu yang yang tercela, ya. Al-mukhbisi, dan juga makhluk yang mengajarkan kepada kekejian itu, kekotoran itu. Kamu kalimat al-mukhbisi bidhammi, dengan didomahkan mimnya, pasukunin fakasirin, kemudian dikasroh, disukunkan dan dikasrohkan. Apa ini? Alladzi yuqi'un nasa, yakni makhluk yang dapat menjerebabkan manusia atau menjerumuskan manusia, menjatuhkan manusia fil khubusi, kepada hal-hal kekejian. Ayafrahu biwuku'ihim fih, dan makhluk ini bergembira apabila manusia terjerumus ke dalam hal-hal yang hina dina, yang rendah, yang keji ini. Siapa ini? Tentu saja asyaitonir rajim, setan yang dirajam, yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa tadi? Asyaitonir rajim ay al-ba'idi minar rahmati, yaitu setan yang terkutuk, yang al-ba'id, yang jauh, minar rahmati, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayati, dalam riwayat lain, yaitu riwayat Ibni Adi, ada sebuah doa ketika masuk ke dalam toilet, ke dalam kamar kecil. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minar rijsi ila akhirih. Jadi minar rijsin najisi itu al-khabithil mukhbisi asyaitonir rajim, gitu. Bila lafzi bismillah, dengan tanpa lafaz bismillah. Jadi ini diganti bismillahnya, bismillah, a'udzubillahnya diganti dengan Allahumma inni a'udzubika. Wahuwa, dan kalimat doa seperti ini maujudun, bisa kita temukan fi riwayat Ibni Abi Syaibah, dalam riwayat Ibni Abi Syaibah, lakin ma'ad ta'awudzil akhir, tetapi dengan disertai kalimat ta'awuz al-akhiri, bukan akhir, al-akhiri, yang lain. Jadi ada kalimat ditambahkan ta'awuz yang lain. Nah hadirin, para pendengar, para pemirsa Jamaah Fusil, kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.